Jadi momok undang-undang ITE itu sampai di desa. Padahal sebetulnya desain kebejatan, desain kejahatan itu dimulai dari pimpinan negara ini. Konyol sebuah negara yang tidak paham bahwa ilmu pengetahuan itu berubah setiap 8 jam. Dua tadi, yang cewek, ya, silakan deh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deponyasari dari Universitas Bosowa, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya merasa bangga bisa bertanya kepada Bung Rocky mengenai kampus dan republik. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi ada pernyataan yang menarik bahwa kampus harus mengganggu pikiran istana untuk membangun intelektual baru. Nah, pertanyaan saya, kan kampus memiliki peranan yang besar untuk mengganggu pikiran di istana ataupun terhadap republik. Nah, bagaimana caranya kampus atau mahasiswa bisa lebih mengetahui hal-hal republik yang di dalamnya ada kekacauan republik yang tidak transparan, bahkan sudah terjadi namun tidak diterlihatkan, seperti adanya beberapa kasus saat ini yang sedang viral maupun sedang naiknya. Kemudian mahasiswa juga takut dengan aturan-aturan baik undang-undang ITE maupun pasal-pasal karet. Demikian, terima kasih. Oke. Mahasiswa takut untuk kritis karena ada undang-undang ITE. Silakan, Bang Rocky. Itu hantu yang bikin macet percakapan. Bukan Anda aja mahasiswa yang panik di depan undang ITE. Kira-kira sebulan lalu saya datang ke Gunung Gede, Gunung Pangrango di Cianjur di situ. Kepala desanya lulusan SD. Dia bilang begini, Gunung Gede itu lagi dieksplorasi oleh sebuah perusahaan untuk mengambil panas bumi di situ. Padahal itu lahan konsesi bagi petani itu. Jadi mulai diisukan bahwa petani nggak boleh lagi bertani karena ini adalah dia sebut proyek strategis Presiden Jokowi. Proyek strategis. Mengucapkan kata proyek strategis udah bikin panik masyarakat di situ. Lalu kepala desa itu bilang begini, Pak Rocky, itu kan jalur saya naik gunung tuh, hiking atau lari kecil-kecilan ke arah Surya Kencana. Dia bilang begini ke saya, kalau saya memotret seseorang yang sedang melakukan pengukuran, itu kena undang-undang ITE apa enggak tuh? Kenapa begitu? Nanti kalau di viral dianggap saya sedang mengganggu petugas negara tuh. Padahal dia cuma mau foto. Jadi momok undang-undang ITE itu sampai di desa. Bayangin. Hanya fasisme yang mampu untuk mengendalikan pikiran seluruh bangsa ini. Itu undang-undang fasistis. Yang di dalam novel George Orwell 1984 disebut The Big Brother is watching us itu. Kekuasaan besar memata-matai rakyat. Jadi kalau kita diamkan itu, artinya kita masuk di dalam jebakan psikologi yang paling buruk dari manusia, yaitu takluk. Lawan aja kan. 1 ditangkap oke, 2 ditangkap, 3 ditangkap. Kalau 1000 ditangkap, hakimnya bingung bagaimana memproses itu. Mesti ada perlawanan. Tentu kita bisa bikin judicial review macam-macam itu. Tapi kekonyolan dari undang-undang itu undang-undang ITE tadinya dimaksudkan untuk memantau transaksi elektronik yang di dalamnya ada fraud. Sekarang buat mengintai pikiran orang. Apa enggak bangsat undang-undang itu? Ya. Bikin petisi bahwa undang-undang itu salah arah. Dimaksudkan untuk memantau para koruptor melalui sistem elektronik. Gagal. Kenapa?
Korupsi sekarang nggak lewat sistem elektronik, bawa cash. Maka nggak terpantau. Sekarang memantau aktivitas rakyat. Jadi hal semacam itu yang ingin kita terangkan, saya terangkan bahwa lihatlah secara terbalik bahwa fungsi undang-undang itu untuk menghasilkan ketertiban dan keadilan. Sebetulnya itu fungsinya. Tetapi fungsi itu nggak berlangsung. Karena perubahan cara korupsi itu. Nggak ada orang sekarang korupsi pakai bank, nggak ada. Bawa cash, under table transaction. Rupiah terlalu besar, pakai dolar Singapura yang 110.000 dolarnya ada nominalnya. Jadi bagian itu yang mesti kita ucapkan. Jadi jangan takut dengan undang-undang itu. Tetap katakan bahwa tekniknya begini. Kami mengkritik dengan basis analisis, gampang. Menghina dengan basis analisis. Bilang aja, kami mau menghina Presiden Jokowi. Tuduh aja. Buktikan. Oke, kasih kami akses untuk membaca seluruh dokumen di istana. Debat aja begitu. Namanya juga analisis. Pasti Anda dihalangi. Kalau Anda dihalangi, kenapa Anda mesti dihukum? Riset itu selalu sifatnya ongoing. Selama dia belum final, nggak boleh ada kriminal di situ. Satu waktu Anda akan temukan bahwa kebohongan istana itu ada di disertasi seseorang yang hadir di ruang ID hari ini. Gampang. Jadi, pastikan bahwa riset tetap jalan, kritisisme tetap jalan. Pembusukan istana itu akan berlangsung karena kekonyolan-kekonyolan kebijakan mereka sendiri. Terima kasih. Satu lagi, Dek. Ya, bagian situ. Langsung saja ya. Perkenalkan nama dengan langsung pada substansi pertanyaan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Atayla Hashim dari Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya untuk mengangkat mic ini adalah untuk mengangkat keresahan saya, mengingat Pak Rocky Gerung ini dari tadi fokusnya itu di sini dari yang kita baca kampus dan republik, dan di mana Pak Rocky ini mengkritik republiknya, ada yang salah di republik kita. Tapi bagi saya dan sebagai seorang mahasiswa yang bergerak di akar rumput, yang melihat teman-teman seperjuangan saya untuk merubah republik ini, bagi saya itu sebelum kita mau merubah republik itu, bagi saya kita ubah lingkungan kampus dulu gitu Pak. Karena bagi saya di lingkungan mahasiswa sendiri, di lingkungan para akademisi yang seharusnya melangsungkan dialektika yang hidup itu, untuk terjadi dialektika besar di republik kita itu awalnya ada di kampus. Nah, problemanya sekarang di kampus kita itu miskin dialektika, Pak. Saya harus akui generasi saya dan yang tidak jauh-jauh dari saya miskin dialektika. Fokus dari motif-motif intelektual mereka itu masih level rendahan kalau saya mau bilang. Ada yang bermotif cuma eksistensi atau konten TikTok mungkin, atau seperti Bapak Rocky bilang tadi, amplop-amplop untuk organisasi mungkin. Yaitu problema yang terjadi, Pak. Bagaimana caranya kita mau melangsungkan dialektika yang lebih besar untuk republik kalau lingkungan kampus kita saja tidak kita benahi begitu? Maksudnya di kalangan generasi kita saja ini masih kacau gitu, Pak. Ya mungkin itu saja kritik saya. Terima kasih. Silakan, Pak. Oke, Anda juga masuk di dalam jebakan parsialitas itu. Kalau saya tanya, kenapa kampus takut berpikir? Karena dikendalikan kekuasaan. Oleh karena itu, penyebabnya yang Anda harus attack lebih awal, yaitu kekuasaan. Kalau kekuasaan merdeka, kampusnya ikut merdeka kan? Jadi kalau Anda cicil misalnya, jangan kritik republik dulu, kritik kampus dulu, oke. Tapi jangan kritik kampus ya, kritik administrasinya dulu, oke. Tapi jangan kritik administrasinya, kritik dulu ballpoint yang nggak ada tintanya, oke. Lama-lama kritik Anda makin mikro. Lalu yang makro hilang gitu. Padahal sebetulnya desain kebejatan, desain kejahatan itu dimulai dari pimpinan negara ini yang tidak punya konsep utuh tentang republik. Saya beri contoh misalnya, coba Anda perhatikan tuh, kita nggak boleh berbeda
supaya NKRI tidak bubar. Padahal sebetulnya negeri ini didasarkan pada antropologi perbedaan. Etnisiti, agama, orientasi seksual, gaya hidup. Dari awal udah berbeda. Justru karena ada perbedaan itu diperlukan persatuan. Jadi ontologinya adalah different, perbedaan. Maka solusinya adalah persatuan. Supaya perbedaan itu tidak terjadi, maka jangan ganggu NKRI. Itu versi pemerintah. Versi rakyat, versi konstitusi, karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Sekarang dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Faulty reasoning. Itu yang diucapkan terus oleh istana kan. Kita bersatu, oleh karena itu nggak boleh ada perbedaan. Lo dari awal kita berbeda, oleh karena itu perlu persatuan. Bisa dapat nggak dialektik itu tuh? Dalil itu yang dimanipulasi tuh, sehingga kita dikondisikan untuk terus-menerus cemas. Jadi hilangkan itu, karena ada prinsip bahwa yang besar itu penjumlahannya melampaui elemen-elemennya. The whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari sekedar penjumlahan unsur-unsurnya itu. Karena itu attack yang besar itu. Jadi jangan tunggu kampusnya merdeka lalu kalian mulai mempersoalkan kekuasaan. Justru kampus ini tidak merdeka karena kekuasaan mengendalikan. Begitu cara berpikirnya tuh. Jadi pastikan bahwa energi intelektual hari ini dimaksudkan untuk mempersoalkan yang besar, yaitu kekuasaan itu, bukan yang kecil-kecil gitu, ya. Itu bukan fatwa tapi dalil hari ini. Perempuan sebelah kanan. Ya, yang itu ada, yang di tengah. Yang di tengah ya. Oh, laki ya? Oke. Silakan ya. Langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audi Fritz Johannes Sumer, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sawery Gading Makassar, atau kampus tertua di Indonesia Timur. Pada hari ini, yang menjadi pertanyaan saya, karena mengingat waktu juga sudah cukup lama, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Kakanda Rocky Gerung mengenai peraturan kebijakan kampus yang sengaja ditutup-tutupi oleh para pemimpin kampus? Bukankah hal seperti itu seharusnya diperlihatkan oleh semua mahasiswa agar mereka dapat mengetahui peraturan mana yang dapat diikuti dan peraturan mana yang tidak dapat diikuti? Dan saya sendiri juga ingin meminta saran Bung Rocky Gerung, sikap yang seperti apa yang harus kami lakukan terhadap situasi seperti ini, karena mengingat apa yang disebut dengan statuta kampus itu sangat penting dipegang oleh mahasiswa, karena kami tidak tahu peraturan mana yang harus kami ikuti ketika kami tidak memegang statuta kampus sendiri. Dan sedangkan ketika kami meminta statuta kampus itu, kami ditutup-tutupi ataupun dihalang-halangi untuk mendapatkan statuta kampus kami ini. Mungkin demikian pertanyaan saya kembalikan. Terima kasih. Apa nama kampusnya? Sawery Gading. Paling tua. Iya, Kak. Tapi kelakuannya juga. Gini ya, ada evolusi di dalam sistem pendidikan dunia. Kalau Anda belajar ke beberapa kampus di Amerika misalnya, Pantai Barat terutama, Anda diminta oleh rektor untuk menulis sendiri kurikulum Anda. Anda cuma mau belajar 4 mata kuliah, 1 logika, 1 sastra,
klasik, satu dasar-dasar fisiologi, satu lagi feminis jurisprudence. 4. Nanti rektornya bilang, kalau kamu udah tulis, nanti saya siapkan mentor. Jadi ada perubahan cara mengelola universitas. Di kita itu tidak dimungkinkan karena universitas diasuh oleh APBN yang negeri, yang swasta menyesuaikan akhirnya kan. Jadi problem kita ada di hulu. Sekarang misalnya, kalau di Fakultas Kedokteran ada prinsip bahwa kurikulum hanya boleh berubah dua tahun sekali, itu nggak boleh setiap bulan ada perubahan kurikulum, karena itu menyangkut anggaran tuh. Bayangkan di Fakultas Kedokteran ada kurikulum baru tentang stem cell misalnya tuh. Tetapi rektor Universitas Indonesia bilang, iya tapi jangan sekarang, tunggu 2 tahun lagi karena anggaran negara baru turun 2 tahun lagi. Padahal laboratorium itu nggak bisa menunggu. Lalu kasakusuklah dokter-dokter itu untuk saling, karena urgensi atau curiosity untuk riset, mereka patungan. Jadilah laboratorium untuk riset stem cell. Lalu datanglah organisasi Departemen Kesehatan. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan belum ada anggarannya. Padahal metodologinya udah tersedia, preparatnya udah di depan mikroskop, dilarang. Jadi konyol sebuah negara yang tidak paham bahwa ilmu pengetahuan itu berubah setiap 8 jam. Mesti tunggu 2 tahun. Kan konyol kan? Nah itu datang dari pemimpin yang otaknya hanya berfungsi 12%. Susah. Jadi saya mau terangkan itu sebagai problem besar bangsa ini. Kalau kita investasikan 20-25% ke dalam sistem pendidikan, mestinya menghasilkan kreativitas. Ini 20-25% ditunggu selesai dalam 5 tahun, padahal ilmu pengetahuan udah berubah. Riset obat-obatan ditunggu 5 tahun lagi, obat yang sekarang lagi di riset itu udah jadi racun, udah perlu jadi racun itu. Nah, itu bagian yang Anda bikin misalnya skripsi tentang kekonyolan kurikulum Fakultas Kedokteran. Nah, udah, walaupun Anda dari jurusan mana tuh. Ini ada dokter bisa bantu kasih datanya. Kekonyolan kebijakan di bidang pariwisata sama juga tuh. Satu waktu saya pergi lagi naik gunung di Kerinci sana, di Gunung Kerinci. Terus saya mampir di sebuah area yang sangat bagus itu, ditata seperti taman kota. Saya masuk toiletnya tuh. Toiletnya bersih bagus, tetapi gayungnya udah bulukan. Saya tanya pada penjaga itu, Pak, kenapa gayungnya udah rusak nggak diganti? Nggak bisa, Pak. Buat ganti itu tunggu APBD. Apa nggak konyol? Gayung harganya 2.500, mesti tunggu APBD. Kan? Jadi kekonyolan birokrasi begitu. Birokrasi itu kaku. Padahal kampus pikiran itu lihat, plastis. Jadi bayangkan aja itu, kalau Anda bayangkan problem itu, Anda nggak akan ngomel untuk hal-hal yang kecil, kira-kira gitu. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian.